Kalau anak di rumah? Anak satu. Anak satu. Dari satu istri. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Masyarakat Kabupaten Maros, siapa yang tidak kenal dengan rumah makan prasmanan Dapur Sona? Dan kali ini Sigal akan berbincang santai dengan owner Dapur Sona dan kita akan mendapatkan inspirasi yang begitu banyak dari beliau. Langsung saja, ini dia. Dekat-dekat sedikit Pak. Oke, Saya tidak begitu terbiasa jauh dari Bapak. Wih, hari ini apa aja kegiatannya? Ya, alhamdulillah karena aktivitas harian kita juga kerja formal ya, dan selain daripada usaha itu sendiri pasti ya. Masih menjabat sebagai PNS. Amin. Ya, dan dengan kegiatan yang begitu banyak masih bisa mengatur waktu dengan rumah makannya? Insya Allah. Wah, tapi kalau berbicara masalah rumah makan, ya. Pagi ini Bapak sarapan apa? Sarapan di rumah makannya atau dengan istri tercinta? Kalau sarapan karena Dapur Sona rumah makan untuk sesi makan siang. Oke. Sarapannya buatan istri tercinta. Luar biasa. Baik, ya, Dapur Sona sejak tahun 2017. Yes. Ya, dan kalau sekarang berarti sudah kurang lebih 2 tahun lebih, Pak ya? Iya. Kurang lebih. Ini tepatnya di jalan apa boleh tahu? Di Dapur Sona di Jalan Nasrun Amrullah Maros. Sebenarnya Dapur Sona itu secara toko ya, secara warung rumah makan itu tahun 2017. Sebelumnya kita awali dengan penjualan secara online. Online, berarti orang order, ya kan? Kemudian order online. Iya, order. Bapak buatnya di rumah. Iya, buatnya. Saya maksudnya Bapak apa kakak sebenarnya, lebih enak kakak kayaknya ya. Yang jelas saya bukan adik. Kalau Fahmi lebih tepat ya, karena ini auranya kayak kita seperti beda 11 tahun. Terlalu jauh. Seperti beda 2 tahun ya. Oke, baik. Ya, saya panggilnya Kak Fahmi aja lebih familiar ya. Oke, baik. Nah, ini kalau Dapur Sona kita bahas, tentunya apa sih keunikan dari ini? Saya sempat baca ada beberapa yang bilang bahwa Dapur Sona ini dikenal dengan program uniknya. Ya. Program unik seperti apa itu? Ya, jadi sebelum ke programnya, jadi Dapur Sona dari segi brands itu, Sona itu kebetulan istri dipanggil Sona sama keluarganya. Oke. Kemudian kita buat Dapur Sona secara filosofi kata Sona itu sendiri kita di Bugis Makassar itu artinya mimpi atau dimimpikan. Jadi saya pikir cocok. Bikin Dapur Sona nama yang baik. Ada muatan kearifan lokal di dalamnya. Betul. Kemudian Dapur Sona ini mengakomodir hobi istri yang bukan jago masak, suka masak. Anggaplah suka masak. Kemudian beliau bertanya ke saya, bagaimana kalau kita wujudkan ini dalam bentuk rumah makan. Nah, tentunya ini tidak sekedar diwujudkan saja, kita butuh analisa untuk itu, dan kita duduk, kita bicarakan tentang rencana buka rumah makan, dan di atas kertas kita sudah coba analisa, kita buka. 2017 mulai jalan. 2017. Dan otomatis ada beberapa hambatan mungkin yang dialami di awal-awal tahun. Ya, di awal kita buka, kita punya komitmen. Jadi pertama kita merekrut karyawan tentunya. Ya, jadi target utama kita bagaimana rumah makan ini selain orientasi bisnis murni misalnya, itu bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah merekrut karyawan. Pertanyaannya kemudian, kalau Pak Sigal misalnya jadi owner sebuah perusahaan, kalau Bapak rekrut karyawan, Bapak mengutamakan yang seperti apa, Pak? Karyawan, kalau kita rekrut karyawan, kita pasti mengutamakan yang punya skill. Yes, yang punya skill, kemudian yang qualified untuk posisi tersebut. Iya, minimal punya pengalaman di bidang yang sama, seperti itu. Kita balik keadaannya, kita nyari justru mereka yang tanda kutip kategorinya kurang mampu secara finansial. Kemudian kita hadirkan untuk menjadi karyawan kita, karena target kita adalah bagaimana rumah makan ini sejak awal itu bisa membantu orang. Dan alhamdulillah kita merekrut 7 orang karyawan dari kelompok yang saya sampaikan tadi, yang kita anggap tanda kutip kurang mampu secara finansial. Tapi mohon maaf kalau misalnya kurang mampu secara finansial,
tapi tidak berqualified untuk posisi tersebut, pekerjaan tersebut. Oh iya, saya penganut lebih baik membina orang yang tidak bisa kemudian menjadikan mereka berhasil ketimbang saya harus memelihara orang. Begitu Pak ya? Baik. Ini berarti memang sangat-sangat dewasa dalam bersikap pastinya dan membantu orang-orang di sekitar gitu ya. Nepotisme ada nggak sih? Nepotisme ada? Mengutamakan keluarga? Tidak ada sama sekali. Wow. Tidak ada. Yang kemudian perekrutan kita rekrut karyawan kan seperti itu. Setelah karyawan hadir, owner beserta karyawan duduk sebelum kita buka, kita duduk bareng. Kita mau bicara tentang dapur Sona itu sendiri. Jadi sebelum dapur Sona resmi kita launching, kita duduk bicara tentang dapur Sona itu sendiri. Artinya apa? Supaya owner, karyawan paham kita ini mau kemana dengan rumah makan dapur Sona. Itu yang pertama yang harus mereka pahami. Kita duduk bersama, kemudian kita sampaikan bahwa kita ada rencana untuk buat rumah makan dengan orientasi mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan orang lain. Nah, kita sepakat di titik tataran bahwa hari ini kita mau berusaha ya sebagai tugas dan wewenang kita sebagai manusia kan. Jadi kita mau berusaha sampai di situ saja, titik. Urusan rezeki, urusan pembeli, urusan laku, urusan tidak laku itu bukan urusan owner dan karyawan. Jadi tugasnya owner dan karyawan adalah usaha, titik. Kita mengharamkan karyawan ataupun owner berpikir tentang ada pembeli, ada hasil laku atau tidak laku, karena kita menganggap itu bukan ranah dan wewenangnya kita, tapi itu ranah wewenangnya yang di atas, Sang Pencipta. Oke, berarti kalau kita berbicara masalah ini usaha kita kerjakan, cukup sampai situ saja. Hasil Allah yang menentukan. Wow, luar biasa. Baik, ini ada beberapa program yang saya dapatkan di beberapa sumber. Yang pertama itu program tebak harga ataupun salah RP. Ini benar-benar bacanya salah RP. Oke, itu kenapa? Ya, jadi sebenarnya unik banget ini program bisnis murni. Tapi sebelum ke situ, dapur Sona ketika kita sepakat bahwa urusan rezeki adalah urusan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala maksud saya, maka kita sepakat menciptakan sebuah teori pemasaran baru atau orang yang sudah tahu sebenarnya yang disebut dengan marketing langit. Kalau kita marketing langit. Kalau dia marketing biasa, maka kita akan bicara tentang produk, kita akan bicara tentang harga, kita akan bicara tentang rasa dan sebagainya. Nah, sementara di sisi lain kita sangat sadar bahwa urusan rezeki adalah urusan Tuhan. Kita menggabungkan itu menjadi marketing langit yang kita sebut dengan marketing langit. Dan kita sepakat menciptakan sebuah moto kerja. Moto kerja kami di Dapur Sona adalah ketuklah pintu langit supaya pemilik langit senang kepadamu. Ini saya baru pengen bacakan sebenarnya Pak. Saya dapat kutipan itu sebenarnya. Dan itu kutipan langsung dari kakak kami. Wow, luar biasa. Ketuklah pintu langit supaya pemilik langit senang kepadamu. Dengan cara menutupnya itu dengan usaha. Dengan usaha dan menyenangkan Tuhan. Dan dengan cara hasil tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan Sigal bakalan di Dapur Sona bertugas menyenangkan Tuhan. Betul. Tahu cara menyenangkan? Nanti kita jelaskan. Mengetuk pintu dengan cara berusaha segala macam. Karena bekerja juga adalah sebuah ibadah. Betul. Ini ada beberapa program unik yang saya dapatkan seperti tebak harga, salah RP atau kita sebut dengan salah RP, kemudian ST12. Ya kan, menghadirkan ST12 di Dapur Sona. Kemudian juga ada program angkat piring ini. Ide-ide kreatif seperti ini dari siapa sebenarnya Pak? Dari saya sendiri. Dari Bapak sendiri? Background Bapak apa sih Pak? Masyarakat biasa. Because saya tidak punya background pengusaha, keluarga bukan pengusaha, kita bukan pebisnis sejak awal. Tapi paling tidak kalau kita beli sebuah produk di warung kaki lima dengan harga 5.000, maka produk ini ketika ditempatkan di sebuah hotel berbintang 5 pasti harganya lebih tinggi. Nah, kita coba bikin itu. Kita mau membuat sebuah bungkusan yang berbeda. Sama halnya ketika kita sekolah, guru paling kenal siswa itu kalau dia paling nakal,
paling gemuk, paling kurus, kan seperti itu. Yes. Nah, begitu juga usaha. Ketika usaha ini tidak bisa menonjolkan sesuatu di antara jenis usaha yang sama, susah dilirik nantinya. Wow, nice thinking. Ini pemikiran yang menurut saya luar biasa sekali. Iya. Di tengah persaingan yang tentunya sangat ketat sampai saat ini. Dan kita melihat juga ada beberapa program. Mungkin bisa dijelaskan ST12 itu maksudnya apa sih sebenarnya? Jadi kita rumah makan pertama di Kabupaten Maros khususnya yang sejak launching langsung menghadirkan ST12, Pak. Launching ST12. Jadi kita langsung. Ini band ST12 yang didatangkan atau bukan? Ini bukan, Pak? gratis ST manis untuk 12. ST12. Berarti ST manis untuk 12 orang pertama yang datang. Gratis ST manis untuk 12 orang pertama. Ini bukan sekedar program. Kita punya target. Kita mengejar konsumen untuk datang lebih cepat, lebih awal, karena kita nyiapkan apresiasi dengan 12 gelas pertama. Jadi orang bakal ngejar gelas ke-12, gelas terakhir. Yang kedua secara bisnis murni ya, ini secara bisnis murni. Ketika program ini berakhir, kemudian ST manisnya kita juga sudah dicoba cita rasanya oleh konsumen yang free tadinya, itu kan bakalan terjual setelah program itu berakhir. Jadi akan ada iklan mouth to mouth gitu. Jadi ini rentetan sebenarnya, rentetan program sekaligus launching produk ST manis. ST manis itu tadi. Angkat piring. Ya, angkat piring. Jadi kita berupaya membuat program setiap bulannya. Jadi program itu berakhir periodiknya satu bulan. Oh, berarti tadi misalnya program tebak harga, ya kan? Itu di bulan keberapa gitu ya? Iya. Kemudian ST12 bulan berikutnya. ST12 adalah program yang pertama. Kemudian setelah ST12 programnya berakhir sebulan, kita buka program habis makan angkat piring tak. Itu apa tuh maksudnya itu? Iya, habis makan. Berarti angkat piring ke dapur cuci sendiri. Di awal di awal orang komplain kan? Iya. Pak, habis makan Pak. Iya Pak. Sudah Pak ya? Sudah Pak. Angkat piring tak Pak? Iya. Masa saya harus angkat piring? Saya kan konsumen yang bayar. Iya betul. Iya. Kenapa saya disuruh-suruh angkat piring ini? Saya tetap mewajibkan mereka angkat piring. Karena di bawah piring konsumen itu ada hadiah kita sisipkan. Jadi ada penawaran hadiah. Berarti ada giveaway di bawah piring tersebut gitu ya? Ada giveaway. Bukan berarti harus angkat piring bawa ke wastafel? Bukan. Terus di sendiri? Kalau dia lakukan itu, saya rekrut jadi karyawan. Baik, luar biasa. Ini program-program unik yang memang bisa dikatakan bahwa monthly program yang berlangsung setiap bulannya. Dan kalau untuk bulan sekarang, kemudian supaya berkelanjutan, jadi setelah angkat piring kita buka program BOS namanya. Program BOS itu adalah datang berlima di dapur Sona, nunjuk satu orang bos dari berlima, itu bosnya kita gratiskan. Bentar dulu Pak, saya bukti dulu ya berapa orang ya, gitu. Kalau BDD aman, semua bos. Luar biasa. Semua bos, berarti satu orang bisa bawa 5 orang ya? Bukan, maksudnya karena semua bos berarti semua punya uang, semuanya bayar. Ganti tamu boleh sekarang juga. Baik, ini kalau kita berbicara masalah program bisa panjang ya Pak ya, dari tahun 2017 sampai 2020 sekarang ini. Tapi saya pengen tanya, program-program unik ini respon masyarakat pada saat itu apa? Alhamdulillah, sesuai harapan. Tapi untuk program yang Pak Sigal sebutkan tadi itu adalah program bisnis murni. Sebenarnya program yang utama bukan di situ sebenarnya. Tapi kita ada program utama sejak awal sampai saat ini yang disebut dengan program Tamu dari Langit. Tamu dari Langit. Tamu dari Langit. Bisa dijelaskan detailnya seperti apa? Ya, Tamu dari Langit itu lahir sebelumnya ya. Apa yang dimaksud dengan Tamu dari Langit? Tamu dari Langit ini menurut kita waktu kita ciptakan program itu adalah mereka yang harusnya dimuliakan. Ya, mereka yang kita anggap harusnya dimuliakan. Ya, di antaranya adalah kaum duafa, sahabat yatim, kemudian para santri tahfidzul Quran, para ustadz dan sebagainya. Kita menganggap adalah tamu-tamu mulia yang menurut kita didatangkan Allah ke tempatnya kita. Makanya kita nyebutnya mereka adalah tamu dari langitnya kita. Tamu dari langit. Iya, datang ke tempat untuk tempatnya kita. Iya. Kemudian tamu dari langit ini lahir, kita buka dapur Sana buka, alhamdulillah atas izin Allah juga ramai. Kita mulai berpikir, yang datang ini kan orang yang punya uang. Pak Sigal lewat dapur Sana punya uang di kantong, mau makan sih enggak kan? Tinggal milih menu. Kita ada 45 jenis menu. Pak Sigal bakal milih menu sesuka hati, kemudian bayar.
Pas idealnya kenyang, selesai bayarnya. Yang masalah muncul adalah ketika kita merasa bagaimana dengan mereka yang miskin dan tidak punya uang. Betul. Kemudian melintas di depan dapur Sona, mau berbelanja dan tidak punya uang. Nah itu yang kita pikirkan. Nah kita buka ruang untuk itu. Kita buka ruang lewat program Tamu dari Langit. Kita memberikan kesempatan teman-teman ini, sahabat-sahabat kaum duafa, sahabat yatim, untuk bisa makan juga di rumah makan. Saya alhamdulillah juga terlahir di keluarga yang sederhana. Dulu sewaktu kecil ya, ketika orang tua kita bawa makan ke restoran, wah kita bisa cerita Pak 2 tahun. Iya, jadi pengalaman yang sangat berharga begitu ya kan? Kita bisa cerita bahwa kita pernah makan di sini, pernah makan di situ misalnya. Itu sangat berharga buat kita ini. Nah kita menghadirkan suasana yang sama. Betul. Kita menghadirkan suasana yang sama di teman-teman sahabat kaum duafa ini. Di awal program Tamu Langit berjalan, itu kita bagi undangan di jalan. Ketemu naik becak ngasih undangan makan, ketemu pemulung ngasih undangan makan, ketemu tukang jahit sepatu kasih undangan makan. Kemudian mereka bakalan datang menunjukkan undangannya dan mereka makan secara cuma-cuma. Yang aneh di awal itu adalah ketika kita ketemu dengan seorang pemulung misalnya yang tahu secara fisik, kemudian kita kasih undangan, dan ketika mereka hadir di dapur Sona itu kita tidak bakal kenal mereka pemulung tadi, karena ternyata mereka mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi. Bahkan saya bertanya, Bapak kenapa mau makan Pak? Ada dapat undangan? Dari mana? Oh iya, undangan. Oh ternyata ini bukti bahwa begitu mereka berbahagia diundang. Yang kedua mungkin mereka merasa begitu senang sehingga harus berganti kostum, mengapresiasi undangan itu. Betul. Dan itu berjalan selama ini, kita menyebarkan undangan tiap hari mereka datang. Dalam perjalanannya kita mulai merubah konsep kembali. Iya, kita evaluasi konsep ceritanya. Kita mulai merasa sombong didatangi. Kita bagi undangan, kemudian orang datang, kita nunggu. Wah, kita ini mulai merasa sombong ini. Datangi, undang tamu dari langitnya datang, terkesan sombong yang undang ini karena didatangi kan? Iya, betul. Salah konsepnya, saya berpikir seperti itu waktu itu. Akhirnya dirubah konsep. Yang tadinya kita undang, kita balik keadaannya, kita jemput di rumahnya. Dijemput langsung. Dijemput orangnya. Jadi kita jemput. Di awal kita jemput secara pribadi, tapi semakin hari dengan kesibukan yang lain juga, akhirnya kita bentuk relawan cuma-cuma yang bersedia menjemput kaum duafanya. Jadi akhirnya terbentuk mereka data kaum duafa yang mau dijemput, kemudian relawan ini dengan armadanya menjemput mereka untuk kemudian hadir dan bersantap siang gratis di tempatnya di dapur Sona tersebut. Iya. Wow. Itu satu program. Saya juga pernah baca nih Pak, ada program, entah ini program atau di luar program Pak ya, tapi Bapak pernah membagi-bagikan beras kepada kaum duafa, betul. Itu berarti diantarkan langsung ke rumahnya masing-masing. Kita ada banyak program amalia sedekah. Jadi yang pertama Tamu dari Langit itu sendiri, yang kedua kita ada sedekah ojol. Kita ada sedekah ojol setiap Jumat. Jadi setiap Jumat kita di dapur Sona itu menganggap rumah makan lain itu bukan kompetitor. Betul. Itu mitra. Sehingga kalau untuk program sedekah ojol tiap Jumat kita nelpon ke ojek online-nya. Kita pesan makanan, pesan makanannya di rumah makan lain. Jadi kita pesan makanan di rumah makan lain. Yang recommended. Jadi kita pesan khusus dengan harga yang spesial dan kita minta seperti biasa ojolnya untuk melaksanakan tugasnya. Saya pesan makanan, ojol laksanakan tugas untuk mengantar makanannya. Kenapa pesan di rumah makan lain? Tidak yakin dengan menu sendiri kah? Bukan. Kita mau bervariasi. Yang kedua saling membantu dengan kita. Sama halnya ketika saya makan di tempat lain, misalnya di Maros, ketika itu recommended, saya harus bilang itu luar biasa. Seperti itu. Kemudian berlanjut di ojol tadi, ojol melaksanakan tugasnya, kemudian mengantarkan makanannya. Kita pertama merasa bahwa ojol sudah melaksanakan tugasnya. Dia perlu tanggung jawab. Ojol datang ke kita, menyerahkan makanan yang kita pesan. Makanan ini kemudian kita hadiahkan sama driver ojolnya beserta bayaran dan ongkirnya biar ojolnya berbahagia. Itu berarti surprise dong buat surprise buat si ojol. Jadi ojol nggak bakalan tahu. Jadi kita acak setiap Jumatnya. Wah. Luar biasa. Sedekah ojol. Kemudian Jumat di tempatnya kami kita gratis. Cuma karena hari ini ada pandemi COVID, kita rubah konsepnya. Sebelum COVID
Setiap Jumat kita gratiskan makan buat para penghafal Al-Quran se-Kabupaten Maros. Kemudian kita ada gratis makan buat para khatib Jumat se-Kabupaten Maros dan sahabat yatim setiap Jumatnya. Dan itu program terus berjalan. Program terus berjalan sampai hari ini pun. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Iya. Oke. Tapi kalau untuk secara omset dari 2017 pasti akan ada peningkatan yang signifikan ya. Kalau untuk bulan Juli kemarin 2020 ini pertanyaan atau sebelum pandemi, kita membahas tentang awal Januari 2020 kemarin. Di awal tahun ini, Januari dan Februari sebelum pandemi di Indonesia, saya pengen tahu dong Pak, omsetnya berapa? Omset yang omset. Alhamdulillah lah pokoknya. saya lebih bagus begini. Kalau Pak Segal cerita omset ya, karena kita komitmen awal omset bukan urusan kita, tapi bagaimanapun juga kita secara bisnis murni kita harus analisa. Saya pencatatan yang ketat, saya tahu omset saya Januari tahun lalu dengan Januari tahun ini misalnya, atau paling tidak saya tahu omset saya bulan Juli tahun ini dibanding tahun lalu, untuk segera evaluasi bahwa ini terjadi peningkatan atau penurunan. Tapi cerita omset karena ini urusan Tuhan tentunya, tapi karena kita juga komitmen untuk menyenangkan Tuhan berbaik hati juga buat kita, alhamdulillah. Saya mau bilang begini, kondisi hari ini ya khususnya di pandemi saat ini, begitu banyak yang terdampak. Ya, apalagi namanya pengusaha, jangankan pengusaha besar saya terdampak, bagaimana yang pengusaha kecil. Betul. Saya beberapa hari yang lalu makan di sebuah rumah makan Maros, dan itu owner dia juga. Saya bertanya, Pak owner gimana penjualan? Hancur Pak, terjun bebas Pak, kan begitu bahasanya. Bahkan ada yang PHK, ada yang tidak bisa bayar pending gaji dan sebagainya. Kita juga tentunya merasakan, kita tidak nafikan itu, kita merasakan dan kita mulai berpikir waktu itu. Di awal pandemi, saya duduk dengan karyawan, dengan owner, saya bilang sama mereka, dengan niat baik, mudah-mudahan dengan niat baik, maka hasilnya juga pasti baik. Ya seperti itu. Saya bilang di depan karyawan dan depan owner, kita mencoba memastikan bahwa sampai saat ini maksud saya, kita berupaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Pertama, kenapa? Kalau kita lakukan itu, maka situasi sulit hari ini, kita akan mempersulit orang. Yang pertama, PHK, terlalu jauh ini kalau PHK. Saya bilang sama karyawan, saya juga memastikan untuk tidak mengurangi jam kerja karyawan. Dan juga memastikan kita tidak akan mengurangi finansialnya karyawan. Paling tidak niat baik dulu. Kan gitu ya? Kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Ini kan urusan Tuhan nantinya. Nah kemudian pandemi hadir. Kita mulai berpikir, usaha ini harus berjalan. Karyawan harus tetap eksis dan sebagainya. Harus tetap bertahan di tengah-tengah kondisi. Kita mulai, karena kita ada modal program Tamur dari Langit, dan ini adalah program untuk mengetuk-ketuk pintu langit. Nanti Tuhan yang ngatur-ngatur hatinya orang kan. Mau Pak Sigal nanti digerakkan nantinya ke personal untuk berbelanja. Kita ngajak orang waktu itu, kita ngajak konsumen, kita ngajak pelanggannya kita untuk berbagi di masa pandemi. Kita buka program sedekah 10.000, kita buka donasi 10.000. Pak Sigal bisa nyerahkan uang 10.000, Dapur Sona ngasih subsidi 5.000, sehingga menjadi harga 15.000. 15.000 inilah yang kita olah menjadi makanan siap saji untuk kita bagikan selama masa pandemi. Dan luar biasa, saya harus bilang begini, orang Maros itu terlalu banyak orang baiknya. Jadi kalau pas sudah berkeluarga Pak Sigal? Alhamdulillah belum. Belum. Jadi kalau jangan jauh-jauh Pak Sigal, orang Maros itu baik-baik Pak Sigal. Iya, orang Maros itu baik-baik, saya sampaikan. Kita buka segmen donasi untuk saling berbagi di masa pandemi dengan harga 10.000. Kenapa 10.000? Kan begitu pertanyaannya. Kalau Pak Sigal saya mintai uang 500.000, ada orang miskin yang kita mau bantu, bisa jadi ada Pak. Bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Tapi bisa jadi juga Jenderal Setannya nanti turun juga Pak. Betul. Pak Sigal, terlalu banyak Pak Sigal. Kan gitu ya? Betul. Nah kalau uang 10.000, dengan uang 10.000, kalau saya minta ke orang-orang dengan 10.000, insya Allah ada. Dan mungkin nilainya buat orang-orang kecil mungkin. Betul. Dan alhamdulillah itu direspon oleh pelanggannya kita, oleh masyarakat Maros.
selama masa COVID misalnya di Ramadan kemarin, kita berhasil mengumpulkan donasi kurang lebih 95 juta donasi. Ya kita untuk 1 bulan Ramadan. Iya, selama Ramadan itu. Dan kita sulap menjadi 7.600 nasi dos yang kita bagi-bagi. Luar biasa. Bukan luar biasa dibagi-baginya, bukan Pak. Yang luar biasa yang saya maksud adalah terjadi perputaran uang. Betul. Ya, kalau 7.600 dos kita ramu menjadi nasi dos, berarti akan kebagian rezeki yang pertama tukang sayurnya, kebagian rezeki tukang penjual ikannya, penjual dosnya dan sebagainya. Oh, ternyata perputaran ekonomi terjadi dengan angka itu di masa pandemi. Sama halnya ketika pembudaya lele ikut terdampak, kemudian dia nelfon ke kita, Pak, ini ikan lele tidak ada pemasarannya Pak di masa pandemi. Salah, oke, kasih kita waktu berpikir. Malam kita berpikir, besok kita telepon pelaku usahanya. Saya bilang, saya ada program namanya sedekah ikan. Sedekah ikan. Sedekah ikan. Apa sedekah ikan? Kita ngasih orang kesempatan untuk beli ikan lele seharga 15.000 1 kilo. Itu bisa naik 4 ekor lah. Kemudian donatur ini yang belikan lele 15.000-nya itu ikannya itu diserahkan ke dapur zona untuk kita olah menjadi makanan siap saji. Nah, hasilnya kita bagi lagi ke kaum duafanya. Ya, kaum duafanya terbantu, petambaknya terbantu. Dan alhamdulillah selama program itu berjalan, kita berhasil membeli ikan lele di petambak itu kurang lebih 650 kilo, alhamdulillah. Dan program sedekah ikan. Bapak ini kalau bisa dibilang bahwa usaha rumah makan, ya, tapi tidak mementingkan profit ataupun omset, tapi lebih ke sedekah. Saya kira dia akan beriringan Pak. Saya ini bukan ustaz masalahnya. Tapi saya punya keyakinan, ya, sebagai muslim yang taat. Jadi itu kan jelas bahwa tidak miskin orang karena bersedekah. Sedekah. Okay, dan saya di titik keyakinan tertinggi hari ini lewat bersedekah. Betul. Kalau kesuksesan sekarang ini tentang kebijaksanaan Bapak yang selalu ingin bersedekah, itu tidak lepas tentunya dari dorongan, ya, juga ajaran dari orang tua tercinta. Ya. Didikan orang tua waktu kecil Bapak seperti apa sih? Ya, apakah saya dikerasin, ditegasin, ya, atau dimanja waktu kecil? Yang pertama, saya bersyukur terlahir di keluarga yang sederhana. Kalau saya terlahir di keluarga yang kaya raya, bisa jadi kita ada ketemu pasti ya. Karena saya terlahir di keluarga sederhana, 6 bersaudara, 4 perempuan, 2 laki-laki. Orang tua saya adalah pegawai negeri sipil zaman dulu. Jadi beda ya, zaman dulu dengan zaman now, PNS zaman now. Paling tidak beda secara finansial. Ya. Kita 6 bersaudara, jumlah cukup banyak untuk ukuran PNS. Dan Bapak anak kedua. Iya. Satu hal yang paling penting, orang tua saya, orang tua laki-laki khususnya bapak dalam hal ini, itu cukup keras mendidiknya, dalam artian cukup disiplin. Iya. Kemudian kedua, orang tua saya mengutamakan kita berenam ini, mengutamakan pendidikan waktu itu. Oke. Untuk yang lain urusan nomor kesekian, yang penting sekolah dulu menurut sekolah orang tua. Iya. Dan alhamdulillah kita selesaikan itu. Kemudian kenapa saya bilang saya bersyukur lahir di keluarga yang sederhana? Saya bisa menikmati prosesnya dari awal. Saya tahu prosesnya dari awal, mulai dari nol sampai dan seterusnya. Itu kita lewati prosesnya. Ya. Dan alhamdulillah kami berenam bisa melewati itu fase. Kan ada melewati fase yang orang sebutlah itu sulit misalnya, sekalipun kita berhasil melewati. Paling tidak di fase hari ini, fase lalu adalah menjadi pelajaran penting buat kita. Kan seperti itu. Kalau pasti dia mau mancing-mancing nangis, susah saya nangis ya pasti ya. Saya nggak mau mancing-nangis loh Pak. Saya dari awal sudah melewati prosesnya. Iya. Justru saya tertarik dengan tadi Bapak sempat membahas tentang itu, tentang kehidupan Bapak di masa lalu dengan keluarga yang cukup sederhana. Itu yang membuat saya tertarik karena saya terus terang juga pernah merasakan itu. Iya. Ya kan? Dan kalau waktu kita berbicara kilas balik di masa kecil dulu, ada momen nggak yang tidak bisa dilupakan dengan orang tua? Khususnya mama mungkin? Ya orang tua penting. Ya. Orang tua itu penting, sangat penting buat saya. Bahkan kemarin kita bocorkan lewat media sosial bahwa dapur zona menggunakan penglaris supaya ramai Pak. Iya.
kita umumkan jadi orang karena ada yang komen kenapa bisa rame kan, oh ya kita terpaksa. Iya, kemarin kita, ini juga terkait dengan pertanyaan Pak Sigel tadi tentang orang tua, kita akhirnya dengan berat hati ya, jadi nanti nih para viewers BDD ini bakalan tahu dia lewat segmen ini. Jadi kita bongkar di medsos bahwa jujur dan Persona menggunakan penglaris dalam tanda kutip itu apa itu? Iya, penglarisnya kita dua, ya kita belinya di dua Pak Sigel. Jadi nanti yang mau pesan penglaris nanti boleh lewat Pak Sigel saja. Saya jangan atau saya sampaikan saya di sini. Silakan. Di dapur saya menggunakan penglaris. Penglaris apa itu? Dua penglaris. Yang pertama kita muliakan kaum duafa. Baik. Ya, penglaris pertama. Yang kedua penglaris utama. Ini penglaris pertama. Ini penglaris utama. Muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Pak Sigel dan teman-teman semua, orang tua Pak, kalau Bapak ngasih uang, pernah tidak orang tua ngitung uang yang Bapak kasih? Nggak pernah. Ya, nggak pernah Pak. Saya pasti terima kalau sama begini. Orang tua kalau dikasih uang, maka orang tua akan melakukan gerakan yang sama. Ya, dia akan menerima uangnya Bapak, ya, teman-teman. Kemudian dia mulai memegang uangnya. Tidak ada orang tua begitu ya. Tolong sampaikan ke saya, kalau ada orang tua dikasih uang kemudian dia hitung. Orang tua akan melakukan gerakan yang sama. Dia akan memegang uangnya kemudian mulai mendekat di depan dadanya. Dan dia mulai berdoa, kan kita. Pak Sigel, semoga banyak rezeki kita, panjang umur tanah. Kan gerakan yang sama ini. Iya, betul. Orang tua akan melakukan gerakan yang sama. Dan kami sangat yakin doa yang seperti ini, itu doa yang tidak dijawab. Malaikat yang antar langsung ke Tuhan menyampaikan bahwa ini doanya Pak Sigel, selesai urusannya. Tunggu besok dampaknya Pak Sigel. 7 penjuru rumah tangga rezekinya. Wow. Jadi untuk saya mau titip pesan, saya tidak mau Pak Sigel. Saya mau titip pesan teman-teman viewersnya BDD. Jadi jangan kita takut untuk urusan orang tua. Ya, dan itu juga tidak sebanding dengan apa yang mereka sudah lakukan sampai usia kita saat ini. Jadi jangan berhitung. Baik. Kasih saya. Rasim Pak Sigel. Dibocorkan lihat BDD lagi. Dua penglaris. Penglaris pertama muliakan penglaris utama. Muliakan orang tua. Baik, coba definisikan sosok seorang bapak di mata Bapak Pam. Ya, laki-laki yang luar biasa. Seperti itu. Ibu juga wanita yang luar biasa. Saya ibu loh Pak. Ya, sama sih membahas tentang bapak. Begini, susah dipisahkan. Tidak, kalau Pak Sigel bertanya definisikan bapak atau ibu misalnya, susah mendefinisikannya. Mau pakai bahasa apapun tidak bisa menggambarkan, kan begitu ya? Iya, tidak bisa. Kalau misalnya mau dirupiahkan sekalipun tidak ada nilainya kan gitu. Apalagi bapak mau ngasih saya mendefinisikan lewat kata-kata, susah diungkapkan. Oke, baik. Wah, kalau kembali lagi ke dapur Persona, kalau kita berbicara masalah pandemi dengan dampak ke dapur Persona sendiri. Ya. Ini justru Bapak pernah melakukan itu untuk relawan COVID-19 bisa makan gratis di dapur Persona itu. Kita gratiskan untuk para relawan di awal pandemi. Kami selalu memposisikan dan menghargai orang-orang yang luar biasa, Pak. Ya, tidak semua. Terkadang ini kita merasa mungkin kita merasa cukup dengan hari ini, berbangga dengan hari ini, berbahagia dengan kondisi hari ini. Tetapi sebenarnya kan ada orang-orang yang luar biasa di luar kita. Sebutlah misalnya, contoh ya, tukang sampah. Wah, itu luar biasa Pak. Luar biasa. Bayangkan kalau mereka tidak ada Pak. Betul. Kacau di dunia. Nah, ini orang-orang luar biasa yang mau nyari nafkah, tidak peduli dengan gengsi dan sebagainya untuk nafkah orang di rumahnya. Ini orang-orang yang luar biasa. Untuk relawan COVID misalnya di pandemi saat ini, kita menganggap ini juga orang-orang luar biasa. Tidak apa dimaksud dengan luar biasa untuk orang-orang yang bisa melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Iya. Orang-orang yang bisa melakukan sesuatu yang belum tentu kita bisa kerjakan. Perawat, para medis, tim relawan yang melakukan penyemprotan di disinfektan. Inilah yang kemudian orang-orang yang selalu kita tempatkan di posisi-posisi penting yang kita sebut datang dari langit. Orang-orang yang perlu dimuliakan, tanda kutip. Mereka-mereka yang berada di garda terdepan ketika terjadi. Dan selain daripada itu, Pak Sigel,
dengan menggratiskan mereka makan di dapur Sona misalnya, itu adalah bagian dari dapur Sona berperan serta dalam mencegah COVID. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Kalau anak di rumah? Anak satu. Dari satu istri. Saya beruntung karena hampir semua aktivitas yang sifatnya amalia tadi itu disupport full sama beliau. Kan terkadang jadi susah nantinya kalau si suami mau kemudian diskusi sama istri. Oh enggak bisa Pak, ada uang ini kan gitu. Betul. Jadi susah nantinya. Dapur Sona mengajarkan banyak hal. Jujur di awal, ya namanya perempuan Pak. Ya. Perang menjawab pemikiran rumah tangga. Kita di dapur Sona membolehkan orang makan kalau tidak punya uang misalnya. Boleh Pak. Ya, dan itu kejadian. Ada orang yang tiap hari datang makan dan tidak bayar. Bicara manusia normal, istri khususnya, dia kan komentar, wah enak dong, akan gratis setiap hari. Yes. Kan seperti itu. Wajar. Kita dapat dari mana nih? Keuntungan dari mana? Iya. Wajar Pak. Kemudian kita duduk. Sekarang kita mulai berpikir merubah mindset menjadi positif. Ya. Kita bilang sama istri, yang dia makan juga rezekinya dititip sama kita, kan urusan selesai. Seperti itu. Di dapur Sona juga, atau siapapun yang melakukan hal yang sama misalnya, godaannya, setannya juga bukan setan level prajurit yang turun, kan gitu. Generalnya, contoh, kita bagi THR nih, bagi THR dan bonus buat karyawan. General setan turun lewat istri misalnya, Pak, kebanyakan Pak misalnya. Nah, itu kan lewat godaan-godaan seperti itu. Bahkan yang lebih unik ketika kita launching program makan gratis buat para khatib Jumat, Jenderal setannya gagal turun lewat istri, dia turun lewat karyawan Pak. Karyawan sambil masak, komentar di dapur, ini bos, kita setengah mati masak, dia gratiskan lagi. Bayangkan Pak, bayangkan kita capek masak begini, digratiskan. Bos yang malah gratis di luar. Sekarang masih enggak. Secara teori bisnis, mau saya bertanya ke host ini, secara teori bisnis rugi tidak? Pasti rugi lah. Kalau secara bisnis kita melihat keuangan, keuntungan tidak ada sama sekali ya kan? Rugi. Beli bahan segala macam, bayar karyawan, belum lagi segala macamnya kan? Rugi secara finansial. Kalau misalnya contoh nih, kalau budgetnya 3 jutaan per minggu rugi tidak? Ya rugi banget Pak. Sangat rugi sekali. Rugi. Ya kan? Betul. Pertanyaan kenapa kita lakukan? Oh iya, kita lakukan. Kita nafikan dulu yang terkait dengan agamanya misalnya. Mari kita bicara bisnis murni. Contoh program Khatib Jumat misalnya makan gratis. Ustaz bertanya, Pak Fahmi, kenapa Ustaznya digratiskan? Saya bilang sama Ustaz, pertama saya tidak bisa ceramah Pak Ustaz. Bapak kan bisa ceramah, mending saya muliakan yang bisa ceramah. Oh gitu Pak. Iya. Yang kedua, Pak Ustaz kan kumpul kalau hari Jumat di dapur Sona. Saling tanya lagi bahkan, apa kabar Ustaz? Oh, saya berhasil membangun silaturahmi antar Ustaz ini. Yeah. Saya dapat kebagian pahala harusnya ini dong. Kan seperti itu. Itu amaliannya. Rugi kan tadi kalau kita mengeluarkan budget itu. Sekarang bertanya, kalau ada 50 Ustaz datang makan, ya makan sepuasnya misalnya. Sebentar lagi ini Ustaz pulang tidak? Oh pulang dong, masa ini ada Ustaz? Ya pulang ya. Besok apa yang dilakukan Ustaz? Ya aktivitas kembali dong, ceramah. Ceramah ke masjid, ceramah tasyah. Misalnya ustadznya satu orang, subuh ceramah subuh, siang kultum duhur, asar kultum lagi, maghrib kultum lagi, isya tasyah lagi. Misalnya 6 kali misalnya, ustadznya. Coba bayangkan kalau 50 ustadz, kemudian semua mulai bercerita, saya tadi diundang makan gratis di rumah makan itu, ustadznya promosi. Iya, secara bisnis murni. Iya kan? Jadi cara promosi itu iya. Jadi kalau ada yang mengabaikan dalam artian rugi secara belum tentu. Oke. Belum tentu. Baik. Bapak sebagai PNS dan juga bekerja sebagai pemilik dari dapur Sona yang tentunya harus terjun langsung ke lapangan. Ya kan? Kalau saya boleh tanya, anaknya pernah diarahkan ke PNS atau ke wirausaha? Hari sebelum menikah, kemudian menikah, mungkin di awal berpikir, tapi saya mulai bersama istri menduga si anak bahwa saya tidak akan mendikte dia harus kemana. Dibebaskan. Iya, pendidikan penting untuk pembentukan karakter dan wawasan, tapi korelasi dengan dunia kerja hari ini belum tentu.
Jadi bebas. Tapi bagaimanapun juga saya berharap si kecil ini dipanjangkan umurnya, amin. Kemudian beranjak dewasa, kemudian boleh mengambil alih usaha ini, mengembangkan usaha ini. Kita orang tuanya, iya, nanti kita orang tuanya tinggal mendukung dan membimbing. Umur berapa sih Pak anaknya? Kelas 3 SD. Kelas 3. Iya. Ya kalau sekarang memang belum ada arahan ke sana Pak ya. Cuma karena dia mungkin terbiasa di lingkungan yang sama, ya sudah terlihat. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Pernah nanya nggak ke anaknya mau jadi apa sih Pak? Misalnya nanti. Tidak sampai hari ini. Belum sampai hari ini. Iya. Saya tidak akan bertanya dia mau jadi apa. Karena masih SD, masih iya. Masa kecil-kecilnya, masih masa lucu-lucunya. Bisa jadi. Persoalannya saya saya bukan penganut hasil akhir. Betul, seperti yang disampaikan di awal barusan. Iya. Ya. Saya bukan penganut bahwa hasilnya bagus atau tidak bagus. Saya penganut proses. Ya. Ya. Jadi kalau orang bilang hasil yang menentukan, hasil akhir yang menentukan, oh salah kalau saya. Harusnya dibalik, hasil awal yang menentukan. Kalau awalnya bagus, yakin saya kedepannya pun akan bagus juga. Kalaupun tidak sesuai harapan, ada proses yang perlu dikaji di tengahnya. Betul. Dan saya penikmat prosesnya sampai hari ini. Wah, luar biasa. Oke, baik Bapak, kita ada semua yang hadir di studio BDD. Iya. Sigal harus memberikan tantangan ini. Iya. Siapapun yang duduk di depan Sigal harus melewati tantangan yang kita sebut dengan game pilih cepat. Jadi Bapak akan saya berikan pertanyaan. Ada 2 pilihan yang Bapak harus jawab dengan cepat, ya kan? Dipikirkan sedikit, tapi dengan cekatan langsung menjawab pilihan mana yang dipilih. Ini segmen yang paling ditakuti ke narasumber kayaknya. Bisa jadi, iya bisa jadi. Baik, siap. Ya, pertanyaan pertama. Oke. Mau minum dulu? Karena kayaknya ini persiapan untuk menjawabnya lebih susah ternyata ya daripada di wawancara barusan gitu kan. Silakan minum dulu. Sambil minum saya akan menjawab memberikan pertanyaan. Bapak tinggal menjawab saja, menjawab antara 2 pilihan dan memilih jawaban mana yang Bapak lebih pilih gitu ya, lebih ke Bapak. Baik. Pertanyaan yang pertama, Bapak tinggal pilih antara 2 pilihan, olahraga atau musik. Olahraga. Kenapa musik? Tidak. Ditanya kan? Kenapa musik tidak? Diutamakan olahraga. Kenapa? Gak bisa bermain musik? Saya kira berolahraga sambil bermusik ya bisa. Harus milih. Berarti bisa nyanyi dong. Waduh, kita susah. Tolong siapkan keyboard. Saya sampai itu di suatu acara pernikahan saya diundang nyanyi Pak Sigal. Wih, luar biasa. Disebut di mic Pak pada Pak Fahmi, diminta oleh keluarga pengantin untuk menyumbangkan sebuah lagu. Oke. Sebagai orang yang menghormati undangan, saya naik Pak Sigal. Naik ke atas panggung. Di atas panggung, kemudian ketemu pemain keyboard playernya, dan playernya bertanya sama saya, nada apa Pak Fahmi? Oke. Saya bilang sama player, saya juga disuruh cepat. Jadi nyanyi apa dari Pak? Enggak lah. Oke, baiklah. Saya juga disuruh. Saya sebenarnya sudah nungguin loh Pak. Bapak nanya apa ya tadi barusan? Tapi Bapak suka dangdut? Dengan musik suka dong? Iyalah, pasti. Apa sih yang paling disukai yang digemarin? Dangdut? Romerama? Isi-isi? Apa ya? Saya bukan pencinta musik lebih detail, paling tidak enak didengar. Enak didengar? Oke. Bisa menghibur, bisa menenangkan hati. Boleh. Dengarkan. Iya. Di kamar mandi bisa nyanyi kan? Tidak. Di depan istri. Di depan istri menyanyi. Iya. Oh sering. Sering. Lagu apa? Lagu apa yang biasanya dinyanyikan dengan istri? Penasaran saya Pak. Aduh macam-macam pasti. Terpotong-potong. Terpotong-potong pasti. Tergantung buat hati gitu ya. Tergantung apa yang terlintas. Terakhir yang terakhir dinyanyikan ke istri lagu apa? Lagu apa ya? Oh kemarin waktu dia ulta. Happy birthday jangan-jangan Pak? Bukan dong. Apa dong? Bidadari surga. Oh my god, suaranya indah sekali loh. Yang bohong ya pasti ya. Ini studio kita sudah harus menyiapkan alat-alat musik nih kayaknya ya. Mengundang beliau ke depannya, kita harus menantang beliau untuk nyanyi. Awan, segmen berikutnya. Segmen berikutnya. Catat sekarang ya. Baik, ini pertanyaan berikutnya nih. Suka berkuah atau tidak berkuah? Bapak kalau makan suka yang berkuah atau tidak berkuah?
Berkuah lah. Berkuah. Oke. Berikutnya adalah makanan pedas atau tidak pedas? Pedas dong. Sudah sah makan kalau dari Lombok, Pak. Tidak sah. Indonesia banget tidaknya ya. Kayaknya. Harus yang pedas-pedas Harus gitu ya. ada Lombok, Pak. Kalau di makanan-makanan zaman sekarang itu kan ada yang namanya leveling ya. Level 1, level 2 sampai level 10. Ya. Level 10 kuat ya? Udah lah. Kalau dipaksa ke level ya 5 lah. Level 5 boleh. Masih kuat level 5. Wow. Oke, berikutnya adalah ini anak jadi PNS atau wirausaha? Wirausaha. Iya. Terjawab juga akhirnya. Tadi tidak mau dijawab ya padahal. Oh iya, karena profesi itu saya. Oh ya, profesi. Berarti ke wirausaha, lebih ke wirausaha harus keren. Berikutnya adalah ini pertanyaan terakhir saya, siap-siap dijawab dan harus dijawab salah satunya. Liburan keliling Eropa dengan keluarga secara gratis ataukah umroh dengan keluarga? Umroh dan keluarga. Tapi biaya sendiri. Biaya sendiri. Umroh dan keluarga dan biaya sendiri. Wow. Luar biasa sekali. Tepuk tangan. Ya. Oke. Nih, ada keinginan atau impian yang belum tercapai sampai saat ini, Pak? Impian kita yang kita lakukan hari ini kita anggap belum ada apa-apanya, khususnya dalam hal berbagi. Satu hal yang kita sesalkan hari ini adalah kita berbagi di saat dan persona hadir seperti hari ini. Ya. Harus itu kita lakukan jauh sebelumnya. Dan tidak ada masalah. Paling tidak hari ini kita punya komitmen bahwa kehadiran dan persona harus bermanfaat. Maka kita mengabari ke teman-teman media khususnya bahwa mari kita pastikan itu warga Maros bahwa ada persona tidak mau mendengar kabar ada orang yang kelaparan. Kalau tetangga kita kelaparan, komunikasikan ke kita. Insyaallah kalau menyangkut makanan kita bantu. Dan selalu dapat sponsor dari Tuhan. Insyaallah. Oke. Kalau niatnya baik pasti hasilnya baik. Luar biasa. Hari ini saya mendapatkan banyak pelajaran, Ya. termasuk ilmu sedekah dan the power of sedekah. Siap. Dan saya doakan semoga kedepannya Bapak semakin diberikan sponsor yang banyak. Amin ya Allah. Dari sang pencipta, Amin. dari sang pemilik langit, Amin. ya kan? Dan tentunya usaha, proses itu adalah tanggung jawab kita. Ya. Itu adalah petikan yang saya ingat sekali sampai saat ini dari seorang Bapak Fahmi yang luar biasa yang sudah hadir. Awalnya terus terang saya berpikir bahwa Bapak ini akan formal, tapi ternyata Susah saya formal ya Pak Segal. ternyata beliau ini adalah orang yang sangat-sangat familiar, sangat-sangat humble, dan juga ternyata jauh lebih mudah. Kalau Pak Segal makan di tempat lain sering ketemu model tidak? Modelnya makan yang bersangkutan. Kalau kenal ya? Kalau kenal iya. Kalau tidak kenal Pak Segal jarang. Oh. Karena saya belum tahu yang mana orangnya nih. Nanti kalau ke dapur sana modelnya bisa pindah ke meja-meja. Bisa. Saya khususnya maksud saya. Oh begitu. Saya untuk pelanggan saya ada di setiap mejanya. Datang ke dapur sana, orangnya pindah-pindah. Iya. Karena hubungan emosional penting itu yang paling penting untuk urusan seperti ini. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah masuk di studio kita, studio BDD. Saya akan datang kembali, saya akan ngomong sama tim kita untuk bisa mengundang kembali Bapak dan tentang Bapak harus kita nyanyi 10 album. Lagu barat misalnya? Bisa. Oke, baik. Catat sekarang juga. Sebaiknya boleh hari ini. Catat sekarang juga. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Dan sekali lagi inspirasi yang kita dapatkan tentunya dari kalangan manapun dan juga dari orang manapun kita akan bisa dapatkan, dan Bapak bisa nonton juga, subscribe channel nanti kami pasti. Dan kita akan memberikan inspirasi melalui kanal YouTube kami tentunya di BDD Indonesia. Dan kembali kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fahmi Amrullah yang sudah hadir, pemilik dari Dapur Sana. Terima kasih Pak.